Pariwisata, Fakultas Bisnis dan Manajemen. Jadi kali ini saya mengangkat judul untuk tugas bahasa Indonesia saya, yaitu kejahatan perdagangan orang berbasis online dan penegakan hukum serta cara pencegahannya. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kejahatan perdagangan orang berbasis online. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, itu biasanya dinamakan sebagai cybersex trafficking. Jadi, cybersex trafficking ini merupakan kejahatan berbasis online yang melakukan perdagangan manusia, mau itu secara expose dari foto, video, maupun live streaming para korbannya. Biasanya cybersex trafficking ini merupakan pelaku yang memberikan iming-iming pekerjaan bagi para korban yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan di lingkungannya. Nah, para korban yang terpikat disebabkan masih pengangguran atau belum memiliki pekerjaan akan terpikat melalui iming-iming gaji yang besar, lingkungan yang nyaman, dan juga standar pekerjaan yang lebih ringan. Biasanya yang terkena ini merupakan para korban yang memiliki standar ekonomi yang rendah, yang ingin mengangkat suatu derajat keluarga dengan nilai yang sangat. Namun, para korban tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu merupakan cybersex trafficking, yang merupakan pekerjaan secara internasional yang memberikan pekerjaan ilegal kepada para korban. Ketika korban sudah mendapatkan pekerjaan, biasanya pekerjaan yang dijanjikan oleh para pelaku yaitu sebagai admin. Nah, adminnya ini merupakan sebuah pekerjaan yang mudah, namun memiliki resiko yang tinggi untuk para korban yang telah menerima tawaran pekerjaan dari pelaku. Pekerjaan admin ini merupakan pekerjaan yang berbasis internasional seperti judol. Judol itu merupakan judi online. Nah, target dari para pelaku untuk para korban yaitu target internasional. Ketika para korban yang dipaksa secara bekerja terus-menerus akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ketika para korban mendapatkan hasil yang lebih banyak, para pelaku tidak akan memberikan ancaman kepada para korban disebabkan target yang mereka capai telah terjadi sampai beberapa. Namun ketika suatu target tersebut tidak sesuai dengan harga yang pelaku berikan kepada korban, mereka akan memberikan kejahatan seperti mengekspos foto para korban secara telanjang, memberikan hak yang tidak sesuai, ataupun pemutusan hubungan pekerjaan yang tidak ada dari aturan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman semua sudah mengetahui pengertian dari cybersex trafficking. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan penegakan hukum bagi para korban cybersex trafficking. Nah, beberapa tantangan penegakan hukum dari yang pertama saya jelaskan yaitu proses penanganan laporan yang lama. Nah, biasanya para korban akan memberikan laporan kepada kepolisian mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Namun biasanya kepolisian memiliki penanganan yang lambat atau proses penanganan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para korban. Selanjutnya yang kedua, putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keinginan para korban human dan trafficking. Nah, biasanya para korban yang terkena ajaran pelaku tidak merasa lega disebabkan para kepolisian tidak memiliki cara penanganan yang pas. Menurut para korban, hak dan juga kewajiban mereka telah diambil oleh para pelaku, namun para pelaku tidak ditindakadili secara adil. Sebab itu, para korban merasa bahwa keadilan dari kepolisian itu tidak memenuhi standar dari apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga yaitu para korban merasa jaksa dinilai belum memperjuangkan restitusi bagi para korbannya. Biasanya para korban yang memiliki latar belakang tersebut akan menyewa jaksa hukum. Nah, tujuan para korban untuk menyewa jaksa penuntut umum yaitu hukum untuk melindungi mereka dari hak dan juga kewajiban mereka. Namun dari hal tersebut mereka tidak mendapatkan keinginan yang sesuai. Disebabkan
Disebabkan itu, para korban memiliki pandangan yang tidak sesuai atau buruk terhadap para penuntut umum. Dan yang keempat, para korban merasa Dirjen Imigrasi belum melakukan kewajiban yang sesuai. Disebabkan para korban merasa bahwa Dirjen belum melakukan pemberantasan yang serius untuk para korban. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penegakan hukum yang sangat tidak sesuai ataupun lambat. Dari awal para korban ingin memberikan lapor, keputusan pengadilan yang tidak merujuk untuk para korban, jaksa penuntut umum yang dinilai belum melakukan kewajiban untuk para korban, serta Dirjen Imigrasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para korban. Sebab itu para korban merasa pelaku terasa diuntungi, disebabkan hak dan kewajiban mereka tidak terpenuhi secara hukum. Kita mengetahui bahwa sebenarnya penegakan hukum itu merupakan hal yang wajib dan juga perlindungan untuk bagi para korbannya. Namun dari para kepolisian hingga penegakan hukum itu merupakan hal terberat bagi para korban. Korban merasa bahwa pengadilan dan juga perlindungan dari negara kita tidak terpenuhi, sehingga biasanya para korban hanya bungkam atau diam dan tidak melakukan pelaporan kepada para kepolisian. Nah, sebenarnya dari pemerintah juga sudah memberikan atau menerbitkan Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2017. Ini merupakan Undang-Undang Perlindungan untuk Pekerja Migran dari Indonesia. Nah, pemerintah memberikan undang-undang ini untuk mengamankan para pekerja yang bekerja di luar negeri atau biasanya pekerja migran. Namun kita tidak mengetahui cyber sex trafficking itu selalu datang kapan saja di setiap detik, menit, ataupun jam. Sebab itu pemerintah Indonesia tidak terlalu mendapatkan informasi dari korban. Nah, teman-teman semua sudah tahu mengenai cyber sex trafficking dan juga penegakan hukumnya. Jadi kita akan belajar cara pencegahannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya kita ini adalah manusia yang memiliki akal dan juga pola pikir. Kita pasti mengetahui cara atau upaya pencegahan cyber sex trafficking ini. Nah, pencegahannya itu dari yang pertama saya jelaskan ya. Pintarlah dalam bermedia sosial, disebabkan para pelaku biasanya memberikan expose pekerjaan di media sosial. Disebabkan itu para korban atau teman-teman semua yang melihat hal tersebut lebih meyakinkan diri sendiri apakah itu betul atau tidak. Dan yang kedua, meningkatkan pendidikan. Nah, buat semuanya kita bisa meningkatkan pendidikan kita, pola pikir kita, bagaimana cara kita menilai. Seharusnya dari guru maupun teman-teman yang lain memberikan arahan kepada kita apakah itu betul ataupun tidak. Dengan cara pendidikan kita bisa memberikan pengetahuan yang baik dan yang benar, yang mana yang harus kita percayai ataupun yang tidak kita percayai. Biasanya itu hoax. Nah, selanjutnya prioritas pekerjaan untuk para korban. Pemerintah bisa memberikan prioritas pekerjaan kepada para korban melalui kesempatan seperti membuka lowongan dan memberikan kesempatan kepada para korban untuk bekerja atau biasanya dinamakan pelatihan maupun training, sehingga para korban tidak merasa tertekan dengan pemenuhan ekonomi yang sekarang sedang melonjak. Selanjutnya, menyadarkan mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi. Nah, teman-teman bisa membuka suatu usaha yang bisa membuat atau menghasilkan suatu produk atau barang. Jadi teman-teman ketika membuat suatu produk, barang itu bisa dijual kepada para konsumen, sehingga buat yang belum memiliki pekerjaan masih memiliki penghasilan dari penjualan produk ataupun hasil dari jerih payah sendiri. Tidak terasa saya sudah menjelaskan pengertian, penegakan hukum, dan juga upaya pencegahannya. Saya pamit. Nah,
tidak terasa ternyata teman-teman, saya telah menjelaskan pengertian cyber security, penegakan hukum, serta upaya pencegahannya. Saya meminta maaf ketika saya ada kata-kata ucapan yang salah di dalam setiap kalimat yang saya jelaskan, dan saya berharap kepada teman-teman semua yang menonton sekarang bisa like dan subscribe serta memberikan komentar. Saya berharap kepada teman-teman semua bisa memberikan komentar yang membangun ke depannya ketika saya membuat video yang sama terkait perdagangan orang berbasis online serta penegakan hukum dan bagaimana cara pencegahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Bye guys, thank you udah nonton video saya. Bye bye.